2021 kita bertemu di rubrik bedah buletin kafah. Tema buletin kafah pada Jumat kali ini adalah tentang ketaatan total kepada syariat Allah. Kita masih bersama dengan Ustadz Anwar Iman. Para sahabat semua, para sahabat Lentera Dakwah, nanti bisa berinteraksi dengan kami, dengan terutama mungkin teman-teman yang ada di YouTube ya. Silakan nanti bisa mempertajam pembahasan kita pada sore hari ini dengan mengajukan pertanyaan di kolom komentar nanti. Insya Allah kalau ada kesempatan kita akan jawab. Oke. Jangan lupa juga kemudian teman-teman untuk menyebarkan informasi yang sangat berharga ini terkait dengan rubrik-rubrik atau acara-acara di Lentera Dakwah ID. Wabil khusus mungkin setiap hari Jumat sore kita bertemu dengan rubrik bedah buletin kafah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kita langsung aja kepada Ustadz Anwar Iman. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya masih sehat-sehat Ustadz ya? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Insya Allah. Mudah-mudahan seterusnya. Iya, insya Allah. Amin. Baik, Ustadz, kita di kesempatan Jumat ini kita membahas tentang ketaatan total kepada syariat Allah. Ini mungkin relate ya atau berhubungan juga dengan pembahasan kita di Jumat yang lalu ya, di mana tentang keberkahan dan seterusnya. Nah, untuk lebih jelasnya tema pada sore hari ini akan membahas apa dan latar belakangnya apa, maka Ustadz mungkin bisa jelaskan atau Ustadz bisa paparkan latar belakang dari tema kita sore hari ini apa, Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La khawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat Lentera Dakwah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali kita bertemu. Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk yang sedang sakit, apapun sakitnya, semoga Allah SWT segera mengangkat sakitnya ya, dan semoga sakitnya dapat menjadi penghapus ya, dosa dan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Ya, amin. Baik, jadi kita pada ahad ini membahas topik tentang ketaatan total kepada syariat. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa musibah corona ini kan ya masih terus ya melanda negeri ini khususnya ya, belum berakhir dan belum nampak bahkan tanda-tanda akan berakhir. Bahkan di media masalah ya. Ya, apa masalahnya ya? Masalahnya masyarakat disuruh tinggal di rumah ya, banyak sektor yang
tidak boleh beraktivitas kecuali apa yang mereka sebut dengan sektor vital ya, atau sektor penting ya. Nah, itu kan cuma beberapa ya. Pada umumnya tentu sektor-sektor yang menurut kriteria dianggap tidak penting, padahal itu merupakan sumber mata pencaharian masyarakat ya. Nah, disinilah komplikasinya ya dari kebijakan PPKM ini. Di satu sisi masyarakat tidak boleh beraktivitas ya, tapi di sisi lain negara tidak mau bertanggung jawab ya untuk memberikan ya bantuan ya logistik kepada mereka-mereka yang membutuhkan, khususnya ya baik itu makanan ya maupun yang lainnya. Begitu juga kita tahu banyak masyarakat yang juga masih tidak pakai masker ya di luar ya. Kadang juga sepihak ya disalahkan oleh mereka ya, oleh pemerintah ya, melalui Satpol PP dan lain sebagainya. Ya. Padahal sebetulnya persoalannya bukan nggak mau pakai, mungkin ya biaya beli masker nggak punya gitu loh. Masker itu kan nggak gratis ya. Emangnya dibagi masker kan enggak ya. Setiap harinya, apalagi sebagaimana kita ketahui masker itu kan yang menurut aturan ya, tidak boleh dipakai lebih dari 4 jam ya kan, berarti sehari harus ganti ya mungkin 2 kali lah kalau ya orang bekerja 8 jam misalnya di luar rumah ya. Nah ini kan apa namanya nggak bisa ya, terus ya masyarakat selalu menjadi sasaran yang pihak yang disalahkan ya di dalam kasus-kasus pelanggaran PPKM gitu ya. Jadi PPKM-nya sendiri tidak dievaluasi secara terintegrasi, apakah ini mengatasi masalah tanpa masalah atau ini mengatasi masalah menimbulkan masalah baru ya. Ya nampaknya memang ya justru menimbulkan masalah baru ya. Dalam beberapa sosial media kita lihat banyak masyarakat yang melawan ya aparat ketika mereka mencoba untuk mendisiplinkan masyarakat. Ya karena masyarakat yang nggak punya pilihan ya. Pilihannya kan tinggal di rumah, nggak berusaha mati ya karena kelaparan atau berusaha kena virus mati juga gitu. Jadi serba susah. Nah, kita khawatir ya PPKM ini ya isunya juga akan diperpanjang malah ya. Ya dalam wawancara tertulis Menteri Keuangan ya pada rapat kerja bersama Badan Anggaran ya DPR ya, dikatakan bahwa ada kemungkinan ya kalau penyebaran COVID ini masih berisiko tinggi ya akan diperpanjang bahkan sampai Agustus ya. Tentu ini akan semakin memperparah. Nah, pokok masalah ya dari fenomena ini ya kalau kita lihat dalam kacamata yang aturan ya yang ada di Indonesia ya, saya lihat karena memang pemerintah mengambil solusi yang ya istilahnya yang mudah ya, mudah bagi pihak pemerintah tapi sulit bagi pihak masyarakat. Ya. Mudahnya apa ya, sebetulnya kan kalau di dalam Undang-Undang Karantina ya, nomor 6 2018 itu memang ada pasal yang berkaitan dengan karantina wilayah ya. Tapi memang ada pasal yang berkaitan dengan PSBB gitu loh ya. Nah, yang dipilih oleh ya kebijakan pemerintahnya PSBB karena PSBB tidak punya risiko yang memberikan bantuan ya, baik itu pangan, sandang ya terhadap masyarakat ya, pendidikan dan lain sebagainya ya, termasuk juga makanan ternak dan lain sebagainya. Itu kalau karantina wilayah memang negara harus menyediakan itu gitu. Ya. Jadi dipilih cara yang mudah ya, tapi nampaknya cara yang mudah ini tidak menyelesaikan masalah kan. Nah, itu satu ya. Jadi dalam hal pelaksanaan
aturan yang sudah ada sendiri, ya, pemerintah itu memilih yang ringan, ya gitu. Yang mana yang ringan ini sebetulnya tidak cocok untuk mengatasi masalah yang sekarang ini terjadi. Dia harus ngambil pasal-pasal yang memang lebih berat sebetulnya, teknisnya atau pelaksanaannya, ya. Tapi memang itu sesuai dengan bahaya penyebaran yang terjadi gitu loh, ya. Jadi ibarat menghadapi musuh itu kan musuh harus dihadapi dengan senjata yang sesuai kan, dengan kekuatan musuh, ya, bukan senjata yang dibawa kekuatan musuh, tentu nggak akan bisa mengatasi. Ini persoalan, ya, pokok yang terjadi menurut saya, ya. Ya, yang kedua, ya sebagaimana kita ketahui dari sejak awal kan pemerintah ini semacam overconfident, ya, sombong lah, ya, yang kemudian cenderung HP, ya. Ya, ketika awal-awal dulu, kalau dulu dari sejak awal itu diseriusi, ya, dengan baik, ya, di lockdown, ya, orang yang datang dari luar negeri misalnya, ya, yang sudah terlanjur datang, ya, di karantina kan baru 1-2 orang aja kan yang baru datang dari luar negeri, kan. Ya, kalau baru mengurusi 1-2 orang, ya, di karantina, ya, masih mudah lah, ya. Tapi kalau sudah jutaan orang begini ini kan jadi susah karantinanya gitu. Nah, jadi saya kira kalau dikaitkan fenomena ini, ya, dikaitkan dengan faktor-faktor, ya, yang menyebabkan tidak bisa teratasi secara efektif, ya, ya karena memang pemerintah ini, ya, tidak komitmen, ya, dengan aturan-aturan yang sudah ada, ya. Di samping juga tadi ada unsur kesombongan, ya. Ya, kesombongan, ya. Nah, tentu ini sangat tepat, ya, kalau kita nanti kaitkan, ya, sikap pemerintah ini dengan bagaimana kita menteladani Nabi Ibrahim, ya, yang sebentar lagi kita wujudkan, ya, keteladanan Nabi Ibrahim ini dengan Idul Kurban, ya, insya Allah pada hari Selasa minggu depan, ya. Jadi keteladanan Nabi Ibrahim, ya, di dalam melakukan ketaatan ini yang harusnya menjadi teladan, ya, di dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada di negeri ini, ya, termasuk tentu persoalan COVID ini, gitu, ya, demikian. Ya, jadi memang permasalahan atau problematika hari ini khususnya mungkin di negeri kita, dan lebih khususnya lagi terkait dengan penanganan bencana atau musibah COVID, memang aturannya tadi sudah disampaikan sama Ustadz Anwar, bahwa aturan yang dipakai itu aturan sesuai dengan selera, gitu, ya, sesuai dengan ya, pokoknya yang enteng, gitu, yang ringan, gitu, begitu. Ringan menurut versi pemerintah, gitu, begitu. Yang itu ternyata memang ya kalau diukur ada pengorbanan atau enggak, kayaknya memang tidak ada pengorbanan, itu begitu. Iya, tadi kan nyari yang mudah kan, gitu. Iya. Bukan nyari yang sulit. Iya, yang sebetulnya dia harus mencari yang sulit, karena yang sulit itulah yang lebih ampuh di dalam mengatasi masalah yang ada, ya, gitu. Ya. Ya, jadi memang pembahasan tema kita kali ini itu ternyata memang dekat dengan pembahasan peringatan Idul Kurban, ya, di mana di situ kemudian nanti ada gambaran tentang pengorbanan. Nah, Ustaz, boleh dijelaskan, Ustaz, ketaatan total, ya, pengorbanan total dalam peringatan korban itu seperti apa, Ustaz? Ya, jadi kita ketahui bahwa ibadah kurban, ya, itu kan meneladani Nabi Ibrahim, ya. Khususnya adalah keteladanan terhadap, ya, ketaatan beliau, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah, setidaknya ada 2 momentum yang bisa kita lihat, ya, yang menggambarkan
betapa luar biasanya ya, ketaatan Nabi Ibrahim ini, ketaatan yang kita istilahkan dengan yang totalitas ya. Sami'na wa ata'na ya. Yang pertama kita bisa lihat ketika beliau diutus ya untuk membawa istri dan anaknya ya, istri yang kedua yaitu Sayyidah Hajar ya, dan bayi mungil ya Ismail ketika itu ya, diperintahkan oleh Allah untuk membawa keluarganya ini ya ke tempat yang sangat gersang ya, tempat yang tandus ya, di tengah padang pasir, di satu lembah ya, di tengah padang pasir ya, yang kemudian dikenal dengan kota Makkah sekarang. Nah, ini kan sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 37 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram ya. Jadi Nabi Ibrahim berkata, wahai Tuhan kami, Rabbana ya, ini askantu, sesungguhnya aku telah menempatkan ya min dzurriyyati ya, dari sebagian keturunanku, maksudnya keluarga beliau dari Siti Hajar ini ya, bersama Ismail ya, biwadin ghairi dzi zar'in ya, yaitu di satu wadi ya, satu lembah ya, apa namanya, yang ghairi zar'in ya, biwadin ghairi dzi zar'in ya. Jadi di lembah yang tidak mempunyai tanaman ya, tanaman-tanaman di dekatnya ya, artinya ya padang pasir lah ya. Inda baitikal muharram ya, yang di dekat rumahmu ya, yaitu rumah yang dihormati ya, muharram. Nah, ini adalah gambaran bentuk ketaatan ya. Bagaimana kita bisa melihatnya sebagai sebuah ketaatan? Ya, coba kita bayangkanlah, seandainya kita punya apa namanya keluarga ya, punya istri ya, kemudian kita bertahun-tahun ya menunggu seorang anak ya, kemudian diberi seorang anak, terus istri itu kita bawa ke tempat yang apa terpencil ya, apa di tengah hutan atau di tengah padang pasir ya, terus kita tinggal aja di sana ya, tidak kita bekali apa-apa ya. Itu kan memang Allah perintahkan untuk melakukan ya hal yang seperti itu ya. Nah, kira-kira bagaimana apa namanya pandangan kita ya terhadap perintah itu seandainya itu terjadi pada kita ya? Tentu kita menganggap ini perintah yang ya tidak masuk akal ya. Bagaimana kok tega amat kan, apalagi ya seseorang bisa mengatakan kok tega amat ya, seorang suami ya rela meninggalkan istri dan anaknya yang di padang pasir, tidak dibekali bekal apa-apa ya. Tapi meski begitu kita lihat Nabi Ibrahim tidak sama sekali ada beban ya atau keberatan ya di dalam menjalankan perintah Allah yang menurut orang biasa ya ini ya, tidak masuk di akal. Ya, ini kan gambaran ketaatan ya yang ada pada diri beliau ya, dan juga pada keluarganya ya kan, ketika Nabi Ibrahim berangkat ya kembali setelah membawa istri dan anaknya di lembah tadi itu, terus ditinggal ya kan ya. Kemudian Siti Hajar ya memanggil-manggil ya, kenapa engkau tinggalkan ya aku hanya berdua misalnya ya. Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab apa-apa ya. Nah kemudian setelah agak jauh ya Siti Hajar bertanya apakah ini perintah Allah ya, lalu dijawab ya bahwa ini adalah perintah Allah ya. Akhirnya istrinya pun juga menerima dengan sami'na wa ata'na ya. Jadi kalau itu merupakan perintah Allah ya sudah ya, laksanakan ya, meskipun harus menghadapi panas dan dinginnya ya padang pasir ya. Padang pasir itu kan cuacanya ekstrim ya, kalau siang panasnya luar biasa, kalau malam bisa dingin luar biasa ya. Tidak punya tetangga ya kan, bayangkan nggak punya tetangga ya.
tadi dikatakan tidak ada buah-buahan, ya, tidak ada pohon-pohonan, ya, tidak ada hotel di situ, ya, tidak ada ATM, ya, tidak ada supermarket, ya, yang bisa ya, membeli sesuatu, ya, nggak ada sama sekali. Nah, ini kan gambaran pertama ya yang bisa kita lihat dari ketaatan Nabi Ibrahim. Yang kedua ya yang terkait dengan Idul Kurban ini adalah yang kita tahu ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putranya. Ya, ini bisa dilihat di dalam surat As-Saffat ayat 102. Ya. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam, ya. Wahai apa namanya, maka tatkala anak itu sampai pada balagha sa'ya, ya maksudnya balagha ma'u sa'ya, maksudnya bisa berusaha bersama dengan Nabi Ibrahim, maksudnya sudah agak dewasa, ya. Meskipun diperdebatkan, ya, ada yang mengatakan usianya antara 14 sampai 15 tahun, ada yang mengatakan sampai 21 tahun. Ya, alam lah, ya, nggak dijelaskan. Ya. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunaya, wahai putraku, ya ini aro fil manam, ya. Sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, ya. Apa namanya, ani atbahuka, ya. Jadi bahasanya aku mimpi ya menyembelihmu, ya. Fandur madataro, maka pikirkanlah, ya, apa pendapatmu, gitu, ya. Jadi kan ini Nabi Ibrahim ketika mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya, ya, Nabi Ibrahim bertanya kepada putranya, ya kan, artinya minta pandangan dan pendapatnya, ya. Tapi tapi yang menarik di sini tidak ada cerita di sini, ya, Nabi Ibrahim itu mempertanyakan perintah ini kepada Allah. Ya Allah, ini benar atau enggak, gitu kan, ya. Tapi yang beliau lakukan adalah mengkonfirmasi anaknya, ya, bukan mengkonfirmasi perintah Allah Subhanahu wa taala, ya kan, ya. Jadi dari ini kan punya dua hubungan karena Ibrahim ini. Pertama hubungan dengan Allah, ya, yaitu diperintah, kemudian hubungan dengan anaknya, ya, yang akan disembelih, ya. Tapi yang dikonfirmasi oleh Nabi Ibrahim bukan, ya, terkait dengan perintah yang dari Allah itu, tapi justru kepada anaknya, ya. Nah, ini juga merupakan wujud ketaatan yang total, ya, yang bisa diteladani dari Nabi Ibrahim, ya. Jadi perintah yang tidak masuk akal itu, ya, tidak pernah dipertanyakan, tidak pernah beliau pertanyakan, ya, dan tidak pernah beliau ragukan, ya. Apalagi beliau berprasangka buruk kepada Allah, ya Allah ini kok, ya, tidak sesuai dengan HAM misalnya, gitu, ya. Ya, perintah Allah ini kok nggak sesuai dengan HAM, ya, gitu, ya. Masa anak suruh dibunuh, ya, disembelih, tadi juga istri suruh diterlantarkan, ya. Melanggar HAM ini Allah ini, kan, gitu. Tidak ada, ya, sikap yang seperti itu, ya, pikiran seperti itu, ya. Nah, ini kan tergambar di situ ketaatan total itu, ya. Nah, kalau saya lihat sih sebetulnya ketaatan total itu memiliki dua aspek, ya. Nah, ini yang penting menurut saya. Pertama adalah aspek penerimaan, ya, satu perintah dengan tanpa keraguan, gitu, ya, sedikit pun. Jadi perintah itu ya ibaratnya ditelan, ya, utuh-utuh lah, ya, tanpa ada semacam harods, ya, keberatan, ya, sedikit pun, ya, diterima dengan tanpa reserve, ya, istilahnya. Ini aspek pertama, ya, tentang ketaatan total itu. Aspek yang kedua dari ketaatan total itu adalah bahwa perintah Allah itu, ya, kalau memang lebih dari satu, ya, seberapa banyak pun perintah Allah itu dijalankan semuanya, gitu, ya. Jadi total itu dimensinya dua. Pertama dimensi pelaksanaannya, ya, tanpa ragu-ragu. Yang kedua dimensi jumlah, ya,
perintah itu tidak disisakan ya, jadi dilaksanakan secara menyeluruh ya. Jadi begitulah sebetulnya atau semestinya ya ketaatan total itu diwujudkan ya, demikian. Oke, baik. Jadi dari kisah Nabi Ibrahim kemudian juga Nabi Ismail kita mendapatkan satu garis besar bahwa pengorbanan total gitu ya, pengorbanan total dari seorang Nabi Ibrahim di mana putranya yang ditunggu bertahun-tahun begitu punya putra kemudian diminta oleh disuruh oleh Allah kemudian untuk menyembelih. Nah, Ustaz, pertanyaan pentingnya justru adalah bagaimana gitu ya, gimana membangun ketaatan total itu kepada Allah. Ini kan justru yang penting ya. Jadi sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim tadi, Ustaz. Iya. Kalau kita bercermin dari Nabi Ibrahim ya, Nabiullah Ibrahim ya, Abdul Anbiya ya, bapaknya para nabi ya, maka setidaknya ada 3 aspek ya bagaimana kita membangun ketaatan total kepada Allah ya. Yang pertama adalah mengokohkan ya keimanan atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya secara kokoh dan kuat ya, bahwa Allah itu adalah maha kuasa ya, kekuasaannya ya, sementara kita ya manusia ini adalah maha lemah ya. Nah, kelemahan kita ini yang kemudian menjadikan kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala ya, butuh petunjuk ya, butuh bimbingan ya, butuh hidayah ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga keimanan kita kepada Allah ini harus sampai kepada rasa takut kita ya akan murka Allah ya kalau kita maksiat kepadanya ya. Nah, jadi ini pertama ya yang harus tertanam ya untuk membangun ketaatan total ya, keimanan kepada Allah yang sampai kepada tataran ya meyakini kekuasaan Allah ya, menyadari kelemahan kita ya, dan membuat kita takut akan azab yang ya Allah akan timpakan kepada kita kalau kita tidak melakukan ketaatan ya. Kemudian aspek yang kedua untuk membangun ketaatan total kepada Allah adalah meyakini kebenaran ya perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kebenaran aturan dan hukum Allah itu ya kita sudah tidak perlu gugat lagi ya, karena itu berasal dari Allah, Zat yang Maha Kuasa ya. Kembali ke pasal pertama tadi itu ya, Maha Kuasa ya. Maka perintah dan larangannya tidak mungkin salah gitu ya, tidak mungkin menyengsarakan manusia ya. Jadi kita yakini bahwa perintah Allah itu adalah mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, kalau bahasa Pegadian itu ya, kita yakini bahwa perintah Allah itu mengatasi masalah tanpa masalah ya. Ini sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Al-Baqarah ya, jamin ya, Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, telah diwajibkan atas kalian untuk berperang ya, padahal berperang itu sesuatu yang kalian benci ya. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Ya, bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian ya. Dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Wallahu ya'lamu, nah ini ya kuncinya. Allah Maha mengetahui wa antum la ta'lamun, dan kita tidak mengetahui ya. Jadi kalau kita yakin ya bahwa Allah itu Maha Kuasa ya, dan kita maha lemah manusia, maka ketika Allah turunkan perintah dan larangan atau ketika Allah ya berikan aturan ya, maka ya sudah ya, aturan ini langsung kita kita terima sebagai satu aturan yang tidak mungkin ya keliru, tidak mungkin salah ya. Kita yakini di balik aturan ini pasti ya ada kebaikan ya bagi kita, meskipun itu bisa jadi menurut akal kita buruk ya, sama lah seperti
Ya, menyembelih anak itu kan buruk kan, ya, menurut kita. Tapi karena itu perintah Allah, Nabi Ibrahim tidak pernah menggugat gitu, ya, mengantarkan anak dan istri ya di padang pasir tanpa diberi bekal itu kan sesuatu yang menurut punya dugaan yang baik ya atau sangkaan yang baik karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dasarnya adalah sangkaan baik itu saja, bahwa itu bentuknya seperti apa ya nggak tahu ya, dan ternyata kan tadi. Kemudian aspek yang ketiga ya untuk membangun ketaatan kepada Allah yaitu memposisikan kecintaan kepada Allah, dan kita kan tahu ya siapa orang yang tidak mencintai istrinya, siapa orang tidak mencintai anaknya ya. Nah, ketika Nabi Ibrahim dihadapkan kepada kecintaan ya terhadap perintah Allah ya dan kecintaan terhadap anak dan istrinya, bagaimana dia akan memprioritaskan ya dua kepentingan yang berbenturan ini ya kan. Ya, apakah saya akan menjalankan perintah Allah ya dengan menelantarkan istri dan anak saya, atau dengan menyembelih anak saya ya, atau saya akan lebih mencintai anak dan istri saya dengan tidak menjalankan ketaatan kepada Allah ya. Jadi ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah ya di dalam surat At-Taubah ya ayat 24, Allah berfirman, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi ya fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih ya wallahu la yahdil qaumal fasiqin ya. Katakanlah jika bawamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, ya harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, ya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, ya. Dan Allah tidak memberi petunjuk
fenomena alam biasa ya, wabah ya, COVID yang melanda dunia. Ya. Jadi kalau orang sekuler yang anggapnya ini fenomena alam aja ya. yang boleh dikatakan belum bisa dikendalikan. Ya, tapi bagi kita tidak bisa melihat fenomena seperti itu. Ya. Ini bukan fenomena, ya, tapi ini bagian dari tanda-tanda atau bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kekuasaan ya di satu sisi, dan di sisi lain ini juga bukti ya tentang kelemahan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Oleh karena itu kesadaran ini harus yang hak itu manusia dimanapun berada ya, termasuk yang di Indonesia ini ya, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Merendah ya, jangan sombong ya. Kemudian yang kedua bahwa virus COVID-19 ini ya, yang kita tahu tidak terkendali ini ya, kalau saya lihat kenapa ya di Indonesia sebegitu rupa terjadinya ya. Saya kira bisa kita lihat dalam dua perspektif ya. Kalau dalam perspektif makro ya, garis besarnya ya, atau globalnya ya, maka ini adalah wabah ya. Wabah itu bagi kita adalah musibah ya. Nah, waktu minggu lalu kita sudah bahas musibah itu kan diantaranya ya adalah akibat dari dosa ya, maksiat ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, akibat dari ketidaktaatan ya manusia ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi harus seperti itu ya memahaminya. Jadi kalau itu terjadi di Indonesia atau di negeri lain ya itu karena ya ada ketidaktaatan ya yang terjadi ya di negeri ini gitu ya. Ini sebagaimana dinyatakan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 41, Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut ya bima kasabat aydin nas. Ya, disebabkan karena ulah tangan manusia ya. Di dalam tafsirnya wabah Syekh ya wabah Suhaili belum menjelaskan yang dimaksud dengan bima kasabat aydin nas ini karena sebab apa yang dilakukan oleh umat manusia, yaitu ya, dosa dan maksiat ya, serta meninggalkan segala perintah Allah ya, dan melanggar larangan-larangannya ya. Nah, jadi secara makro ya ya tidak bisa dipungkiri bahwa wabah corona ini tersebar karena ya manusia sudah tidak lagi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kolektif ya. Ya, kita tidak melihat orang per orang ya, individu per individu ya. Kalau wabah ini kan sudah mengenai semuanya ya, nggak bisa milih-milih oh ini orangnya soleh saya nggak usah ya infeksi dia, enggak, bahkan banyak ya ulama banyak ini yang terkena ya kan ya, nggak pilih-pilih kalau wabah. Nah, jadi kalau di Indonesia ya sekularisme ya diterapkan negeri ini ya, belum lagi ya, upaya-upaya untuk ya mengadopsi ya komunisme dalam beberapa aspek ya. Ini adalah kemaksiatan. Ya, maksiatan adalah dosa dan dosa akan memancing bencana ya, dan corona ini diantara ya, sebagai akibat dari hal itu. Nah, itu satu ya. Kemudian kita lihat secara mikro ya ini terjadi juga ada faktor ketidakcakapan ya, rezim atau pemerintah yang dimungkini di dalam menangani pandemi ya, baik ketidakcakapan secara manajerial ya, kepemimpinan ya,
maupun juga aspek kelemahan-kelemahan yang lain. Ya, kelemahan yang lain itu ya misalnya negara nggak punya uang untuk mungkin misalnya dia pengen karantina wilayah ya, tapi nggak punya uang. Ya masalahnya nggak punya uang karena sumber daya alamnya nggak dikelola dengan aturan Allah ya kan, ya sehingga menjadi negeri yang miskin kan gitu ya. Konstelasinya itu ya, keterkaitan satu dengan yang lain ini. Ya. Jadi secara mikro ya ini kegagalan ya rezim yang ada di dalam mengatasi pandemi ya, baik itu kegagalan sifatnya manajerial, manajemen kepemimpinan ya, maupun kegagalan akibat dari penerapan sistem non-Islam ya yang ada di negeri ini, sistem yang tidak berasal dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian. Ya, jadi penerapan ya sistem atau hukum atau aturan yang memang kemudian tidak merujuk atau tidak taat kepada Allah itu yang jadi garis besarnya ya. Yeah. Ini jadi memang ternyata pangkal keterpurukan ya di negeri kita ini, mobil khusus yang kita lihat hari ini ya, yang alih-alih mau totalitas dalam bertaat, tapi malah yang terjadi malah justru penyimpangan ya terhadap aturan-aturan Allah gitu. Nah, penerapan aturan-aturan ini pertanyaannya adalah penerapan aturan Allah itu sebenarnya boleh secara bertahap ataukah memang harus langsung totalitas gitu, Zat? Gitu, ya, kalau kita merujuk kepada judul ya ketaatan total ya kepada syariat Allah, ya harus secara total ya, tidak bisa aturan Allah itu diterapkan secara bertahap ya. Setidaknya ada 3 alasan ya. Pertama dari segi dalil atau nas ya, hujah ya. Nah, banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan ya kita untuk menjalankan Islam itu secara totalitas. Ya, misalnya dalam surat Al-Baqarah ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian secara kafah ya, jadi bukan sebagian-sebagian ya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 85 Allah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'din ya, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum ila hisbun fil hayatid dunya ya, wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil adzab. Ya, apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan kufur pada sebagian yang lain? Ya, jadi ini kan pertanyaan, kalimatnya pertanyaan, tapi sebetulnya ini adalah satu sindiran ya, larangan ya. Retoris itu ya. Ya, agar kita tidak mengambil sebagian, beriman pada sebagian kitab dan kufur pada yang lain. Maksudnya menerapkan sebagian, meninggalkan sebagian yang lain ya. Nah, jadi ini poin yang pertama ya, alasan pertama memang dari segi dalil-dalil yang ada, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan Islam itu secara kafah. Kemudian yang kedua, kalau ajaran itu diterapkan secara bertahap, ya, maka tentu akan ada yang belum dilaksanakan, ya kan? Nah, yang belum dilaksanakan itu kalau perkara yang wajib atau yang haram, ya, yang haram belum ditinggalkan, yang wajib belum dilaksanakan, ya, maka meskipun itu satu, ya, dosa ya, tetap saja hukumnya adalah dosa ya, dosa membawa bencana ya, membawa maksiat ya, membawa musibah kan gitu ya. Ya, artinya ya kalau kita ingin bebas dari musibah ya, kita jangan memancing ya, membuat dosa gitu ya. Jadi ditinjau dari sini ya, kita tidak bisa ya terbebas dari musibah kalau kita menjalankan sebagian ya dan meninggalkan sebagian yang lain gitu ya. Kemudian yang ketiga dari segi fakta ya, faktanya ya aturan Islam itu tidak bisa bersinergi dengan aturan di luar Islam.
Ya, artinya ketika aturan Islam itu diterapkan sebagian, ya, pertanyaannya sebagian aspek yang lain menggunakan aturan apa? Udah pasti aturan di luar Islam, ya kan? Ya, berarti ada kombinasi atau percampuran di situ aturan Islam dengan di luar Islam, ya. Maka dia tidak bisa bersinergi, ya. Ya, contohnya misalnya diterapkan ukubat Islam potong tangan, ya, tapi ekonominya kapitalis, ya, yang menimbulkan kesenjangan, kemiskinan, kemelaratan, ya, ya. Orang banyak yang nggak bisa cari makan misalnya. Ya tentu banyak orang yang tangannya buntung, kan ini jadi problem gitu loh, ya. Nah, jadi nggak bisa, ya. Kemudian misalnya diterapkan hukum zina, ya, sementara sistemnya aturan yang lain memberikan kebebasan pergaulan, ya, pergaulan bebas misalnya, ya. Bagaimana bisa sinkron kalau diterapkan sebagian yang lainnya dan lain sebagainya. Jadi dari segi fakta memang tidak bisa, ya, penerapan sebagian demi sebagian, ya. Demikian. Ya. Ya. Jadi memang harus totalitas dalam ketaatan ataupun penerapan hukum itu begitu. Termasuk ini Zat. Jadi ketaatan total kepada Allah itu kan tentu juga harus dimiliki oleh seorang pemimpin gitu ya. Apalagi levelnya pemimpin negara itu begitu. Nah, kalau boleh dijelaskan Zat, bagaimana seharusnya pengorbanan pengorbanan seorang pemimpin dalam ketaatan totalnya kepada Allah. Nah, itu penting Zat. Ya, pemimpinnya yang kayak gimana dulu? Ya, pemimpin negara. Ya, pemimpin negaranya negara apa, ya? Jadi kalau pemimpin negara, misalnya ketaatan pemimpin, ya, negara yang negaranya itu ya tidak menerapkan Islam, ya, apakah itu sekuler ataupun yang lainnya, ya, maka ketaatan total seorang pemimpin ya dia harus berhenti, ya, menjalankan aturan-aturan, ya, yang ada, ya. Dia sebagai pemimpin misalnya dia menyatakan, ya, saya akan berhenti. Bukan berhenti, saya akan hentikan, bukan dia berhenti menjadi pemimpin, bukan. Maksud saya akan sebagai pemimpin, ya, saya instruktikan semua aturan-aturan yang ada yang tidak sesuai dengan syariat Allah, ya, ini dibekukan atau istilahnya, ya, tidak diberlakukan, ya. Dan saya akan, ya, menggunakan aturan yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu, ya, pengorbanan yang total seorang pemimpin gitu, ya. Bahwa kemudian dengan begitu dia dicopot jadi pemimpin, ya enggak apa-apa, ya, lebih baik daripada dia memimpin tapi tidak dengan aturan Allah, ya. Lebih baik tidak menjadi pemimpin, ya, tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Gitu. Nah, jadi ketika dia memimpin, ya, dia harus berani, ya, mengorbankan jabatannya, ya, untuk menyatakan itu tadi gitu. Nah, terus kalau dia dicopot gimana? Ya, kalau dia dicopot, ya, dia kan masih punya pengaruh meskipun nggak jadi pemimpin, mantan pemimpin lah, ya, itu masih punya pengaruh. Ya, dia harus ajak masyarakat, ya, harus berjuang mengajak masyarakat, ya, untuk berusaha, ya, supaya terwujud, ya, kepemimpinan yang akan melaksanakan, ya, ketaatan kepada syariat Allah secara total, kayak gitu, ya. Jadi bukan jadi pemimpin terus dia diam berpangku tangan, enggak, ya, dia kan tadi, ya, posisinya dia masih sebagai mantan pemimpin, dia harus memimpin masyarakat, ya. Begitu, ya, harusnya. Ya. Jadi itu yang mungkin hari ini untuk pemimpin khususnya di negeri-negeri kaum muslimin kayaknya pengorbanan itu yang memang bukan nggak bisa tapi nggak mau kayaknya. Jabatan dicari susah-susah. Iya. Pengorbanan ketika menjadi pejabat atau penguasa itu yang lebih besar. Iya. Justru yang dia korbankan itu adalah agamanya, kan gitu. Iya. Mestinya dia korbankan dunianya, ya, untuk mau menjalankan agamanya. Sekarang dia korbankan agamanya, ya. Nah, gitu. Ya. Baik. Oke. Teman-teman yang dirahmati Allah, para sahabat Lentera Dakwah yang dirahmati Allah,
eh, kita sepertinya mendekati waktu penghabisan. Terakhir nih Ustaz, dari Ustaz ada nasihat Ustaz, sejauh mana pengorbanan kita ya kaum muslimin ya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dalam pelaksanaan apa khususnya mungkin dalam pelaksanaan korban itu sendiri Ustaz. Ya, gitu Ustaz. Iya, jadi korban itu kan harus kita maknai sebagai jangan sekedar sebagai ritual semata ya, ritual semata ya paling kita mengeluarkan uang 3 juta ya beli kambing atau urunan beli sapi ya, dipotong ya, sebagian kita makan sendiri, sebagian kita bagi ya. Saya kira itu pengorbanan yang ya ecek-ecek lah ya kalau sekedar begitu ya. Meskipun banyak orang yang punya uang tapi dia tidak berani berkorban, tapi kalau sekedar pengorbanan atau korban itu dimaknai ritual begitu ya sebetulnya tidak seberapa ya. Justru yang lebih penting adalah tadi itu, ini adalah simbol ketaatan ya, simbol menjalankan ketaatan yang total ya. Korban itu. Jadi kita merefer ke bagaimana dulu Nabi Ibrahim ya begitu sami'na wa ata'na menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karena itu semangat ini yang harus kita wujudkan ya di dalam mewujudkan ketaatan total dalam diri kita, masyarakat kita dan ya, negeri ini kan gitu ya. Nah, tentu pertama ya kita membangun ketaatan pribadi ya sejauh yang kita bisa mampu ya, ketaatan individual ya, misalnya dalam hal sholat, saum, zakat ya, menutup aurat ya dan lain sebagainya dalam transaksi muamalah ya, kita terikat dengan syariat ya dalam setiap tutur kata, sikap dan tingkah laku ya, kita selalu berusaha untuk taat kepada aturan-aturan Allah ya begitu. Tentu ini kita lakukan juga bukan tanpa pengorbanan, kita kan juga harus belajar ya, ilmunya dulu ya, kemudian juga melatih diri itu kan butuh pengorbanan juga ya. Nah itu satu ya, kemudian kita perluas dalam keluarga kita ya, istri kita, anak kita ya, untuk melakukan ketaatan dalam jangkauan yang bisa dijangkau ya kan ya, kewenangan yang bisa dijangkau ya. Kita punya anak perempuan ya, kita biasakan dia menutup aurat misalnya ya. Kalau misalnya lengah ya kita ingatkan kan begitu ya. Nah itu pertama ya. Kemudian yang kedua ya, kita harus menjadi bagian dari gerakan ya untuk merubah masyarakat ini ya supaya terwujud ketaatan yang total ya di tengah